Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Santi Om. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pola Sebaran Gas Pencemar SO2 dan NO2 menggunakan air merview di sekitar PT Semen Kupang. Skema penelitian ini adalah penelitian dosen pemula afirmasi dengan saya Leonardus Lewaleko sebagai ketua dan juga anggota saya Aktavina GLP Manulangga. Kami berdua berasal dari Universitas San Pedro dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024. Latar belakang dalam penelitian ini adalah inovasi teknologi dalam berbagai bidang industri akan menghasilkan berbagai macam zat polutan sehingga kualitas udara menurun dan berpotensi menyebabkan polusi. Industri semen menggunakan pemanasan suhu tinggi dalam proses produksi dan bahan bakar utama yang digunakan adalah batu bara. Industri ini berpotensi menyebabkan pencemaran udara karena emisi dominan yang dihasilkan dari proses pembuatan semen adalah partikel halus berupa debu dan gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Gas SO2 berperan dalam proses terjadinya hujan asam dan polusi partikel sulfat aerosol. Aerosol sulfat yang masuk ke dalam saluran pernapasan dapat menyebabkan dampak kesehatan yang lebih berat daripada partikel-partikel lainnya karena mempunyai sifat korosif dan karsinogen. Sedangkan gas NO2 berperan terhadap polusi partikel dan deposit asam dan prekursor ozon yang merupakan unsur pokok timbulnya fotokemistri. Peningkatan konsentrasi zat SO2 NO2 sangat berisiko terhadap kesehatan penduduk, bahkan berhubungan dengan tinggi angka kematian di negara-negara berkembang. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama mengetahui berapa konsentrasi emisi gas SO2 dan NO2 dari cerobong. Yang kedua, berapa konsentrasi maksimum gas pencemar SO2 dan NO2 pada jarak terdekat dari sumber. Yang ketiga, bagaimana pola persebaran gas pencemaran SO2 dan NO2 menggunakan air merview. Untuk menjawab tujuan pertama dan kedua itu, peneliti mengambil sampel pada lokasi penelitian di sekitar PT Semen Kupang. Berikut kita lihat tentang kebaruan dalam penelitian. Kebaruan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode pengambilan sampel, yaitu peneliti mengambil sampel di lokasi penelitian kemudian dianalisis di laboratorium, lalu dibandingkan dengan pola persebaran polutan yang dimodelkan menggunakan air merview. Pada lokasi penelitian ini terdapat pemukiman penduduk dan juga belum pernah ada penelitian tentang model sebaran pencemaran udara sehingga peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian pada lokasi ini. Berikut hasil analisis. Yang pertama, analisis laboratorium yang disampling pada 6 titik lokasi, mulai dari jarak 300 meter sampai jarak 1 km. Menunjukkan bahwa untuk parameter SO2 cukup tinggi. Pada jarak 300 meter itu jarak minimum dari cerobong itu sebesar 717,304 mikron per normal meter kubik. Kemudian pada jarak 1 km pun masih tetap tinggi, yakni 692,702 mikrogram per normal meter kubik. Sementara parameter NO2 cukup kecil, namun bila dibandingkan dengan baku mutu udara ambien pada PP lampiran 7 PP nomor 22 tahun 2001, hasil analisis ini sudah melampaui baku mutu. Namun perlu diketahui bahwa pada lokasi penelitian banyak terdapat sumber emisi, baik sumber emisi area maupun sumber emisi garis. Juga ada beberapa sumber emisi yang berasal dari PLTU, PLTD. Nah, sumber emisi yang area itu berasal dari TPA Alak yang setiap tahun mengalami kebakaran secara terus-menerus akibat ledakan gas. Berikut adalah analisis Windrows. Jadi hasil analisis Windrows diperoleh bahwa angin selama tahun 2023 itu lebih dominan bertiup dari arah timur ke arah barat dan juga dari arah barat laut ke arah tenggara. Rata-rata kecepatan angin itu dari 2,20 sampai 8,80 meter per sekon.
Berikut adalah hasil pemodelan air mood berupa peta baik parameter SO2 maupun parameter NO2. Dari hasil pemodelan, kedua parameter ini yang dimodelkan selama 1 jam, 24 jam, dan 1 tahun, konsentrasi maksimum itu terletak pada ITM yang sama dan persebaran emisi NO2 dan SO2 yang terlihat dominan mengarah ke arah tenggara seperti hasil pola angin pada gambar Winrose di atas. Sedangkan pada arah barat, konsentrasinya cenderung rendah dan menyebar secara merata karena sebelah barat itu merupakan bentangan Laut Sawu. Nah, rendahnya konsentrasi di area laut karena laut lebih rendah dari daratan dan tidak ada hambatan atau penghalang dalam proses aliran udara. Bila dibandingkan dengan PP nomor 22 tahun 2001 lampiran 7 tentang udara ambien nasional, maka hasil pemodelan ini masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan. Berikut adalah grafik pemodelan air mood view yang dimodelkan selama 1 jam, 24 jam, dan 1 tahun. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa polutan paling tinggi untuk SO2 dan NO2 itu terdapat pada jarak 4.000 meter sampai 8.000 meter. Setelah 9.000 meter, konsentrasi polutan mulai menurun dan menyebar merata. Pada pemodelan selama 24 jam dan 1 tahun, pola penyebaran konsentrasi polutan paling tinggi itu berada pada jarak 4.000 meter. Setelah jarak 4.500 meter, konsentrasi polutan mulai menurun. Nah, pola penyebaran polutan semakin jauh dari cerobong, konsentrasinya makin menurun, dan semakin lama di atmosfer konsentrasi juga semakin berkurang, namun tidak berkurang secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh peristiwa inversi suhu dan tekanan pada atmosfer. Inversi suhu dan tekanan mempunyai efek yang besar terhadap pencemaran udara, termasuk keberadaan SO2 dan NO2 yang merupakan salah satu polutan udara. Polutan-polutan udara yang berasal dari kegiatan industri dan lain-lain diemisikan ke udara, dan inversi ini akan menangkap polutan tersebut sehingga terjadi penurunan kualitas udara di permukaan. Ini adalah kegiatan diskusi bersama dalam tim untuk menyusun hasil penelitian, menginterpretasi data penelitian, kemudian dibuatkan dalam bentuk jurnal penelitian. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekian dan terima kasih.